Salam God Lovers. Apapun keadaan kita saat ini, Tuhan punya cara yang lebih baik mengubah hidup kita. Jadilah seperti yang Tuhan mau dalam hidup kita. Jadilah padaku menurut firman-Mu, dalam kehendak-Mu ku serahkan hidupku. Kau yang maha tahu dalamnya hatiku, segenap jiwaku merindukan-Mu. Ku tinggikan nama-Mu mengatasi bumi, sebab kasih setia-Mu sampai ke langit. Ku tinggikan nama-Mu, Tuhanku yang baik. Kemuliaan-Mu nyata di hidupku. Jadilah padaku menurut firman-Mu, dalam kehendak-Mu ku serahkan hidupku. Kau yang maha tahu dalamnya hatiku, segenap jiwaku merindukan-Mu. Ku tinggikan nama-Mu mengatasi bumi, sebab kasih setia-Mu sampai ke langit. Ku tinggikan nama-Mu, Tuhanku yang baik. Kemuliaan-Mu nyata di hidupku. Ku tinggikan nama-Mu mengatasi bumi, sebab kasih setia-Mu sampai ke langit. Ku tinggikan nama-Mu, Tuhanku yang baik. Kemuliaan-Mu nyata di hidupku. Kemuliaan-Mu nyata di hidupku. Shalom saudara dikasih Tuhan. Mari kita sama-sama kembali menikmati firman Tuhan yang saya akan ambil dari Matius pasal yang ke-6, ayatnya yang ke-31 sampai dengan ayat yang ke-33. Demikian firman Tuhan. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapa-Mu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Saudara yang dikasih Tuhan, tema pada renungan ini yaitu bahaya kekhawatiran. Mengapa kekhawatiran itu bahaya? Yang pertama, ketika kita khawatir, kita tidak menyadari adanya Tuhan di dalam hidup kita. Kita tidak menyadari adanya Tuhan di sekeliling kita. Berarti kalau kita tidak menyadari itu, ya kita sama juga tidak mengakui adanya Tuhan. Ini bahaya. Padahal firman Tuhan katakan bahwa Tuhan Yesus salah satu dikatakan gelarnya yaitu Immanuel, Allah beserta kita. Tuhan itu selalu ada di mana-mana. Kitab Mazmur mengatakan begitu. Dan dengan iman kita tidak boleh
merasa bahwa Tuhan tidak bersama kita. Karena ketika kita merasa Tuhan tidak bersama kita, pasti yang ada cemas, yang ada khawatir, bahkan memikirkan hal-hal yang lahiriah saja. Banyak orang mencari hal seperti ini, apa yang kami makan, apa yang kami minum, apa yang kami pakai. Ini orang-orang dunia. Kenapa dikatakan orang-orang dunia? Orang-orang yang sudah dikuasai oleh roh-roh dunia. Tetapi kita, orang yang sudah mencari kerajaan Allah, artinya apa? Ayat 33, kita yang sudah hidup di dalam kerajaan Allah dan kebenarannya, hal itu hanya merupakan akibat daripada iman kita kepada Tuhan. Yang kita makan, kita minum, kita pakai, itu hanya akibat ketika kita hidup di dalam kerajaan Allah dan kebenarannya. Kita sebagai orang percaya tentunya sudah mengalami surga yang terbuka. Sudah dibaptis dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Langit sudah terbuka, heaven, surga sudah terbuka. Artinya kita sudah ada dalam kebenarannya. Apa yang kita butuhkan, makan, minum, pakai, sudah tersedia karena Tuhan tahu. Ayat 32 mengatakan kalau kita mencari mengutamakan semua itu, sama juga kita seperti bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Kita sudah mengenal Allah. Dan kalau kita sudah hidup dalam kebenaran, Bapa kita di surga tahu kita memerlukan itu. Bukan tidak boleh berdoa, silakan berdoa. Tapi dengan yakin, jangan disertai dengan kekhawatiran. Apa bahaya kekhawatiran? Yang kedua, akibat kekhawatiran banyak sakit penyakit akan melanda saudara. Penyakit fisik maupun psikis. Bisa. Bahkan bisa saja membuat kita pendek umur. Kenapa? Karena kita terlalu fasik. Sebagaimana pengkhotbah mengatakan, jangan terlalu fasik, jangan terlalu bodoh. Mengapa kamu mau mati sebelum waktumu? Orang yang terlalu bodoh dan fasik pasti akan pendek umur. Tapi kita sebagai orang yang sudah ada dalam kerajaan Allah dan kebenarannya, kita tetap beriman. Segala sesuatu sudah ditambahkan itu. Karena apa yang kita makan, kita minum, kita pakai, itu sudah akibat daripada hidup kita di dalam kebenaran. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan mulai saat ini, jangan ada khawatir. Ketika engkau khawatir, engkau tidak merasakan adanya Tuhan. Ketika engkau khawatir, engkau tidak merasakan adanya kuasa Tuhan. Buang jauh-jauh khawatir itu. Dan jangan takut. Yesaya 41 ayat 10 mengatakan, jangan takut sebab aku menyertai engkau. Tuhan akan besertamu. Yakini Tuhan ada di dalam dirimu dan siap akan memberkati engkau dan akan mencurahkan apa yang kau perlukan. Makanan, minuman, pakaian, nama baik, bahkan jaminan keselamatan dan kebahagiaan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu pada saat ini. Tuhan, secara anggota jemaat, kami sadar dan kami tahu bahwa Tuhan itu ada. Tapi kadang-kadang dalam praktek sehari-hari ketika kami diperhadapkan dengan persoalan, dengan sakit penyakit, seringkali kekhawatiran itu datang sehingga kami tidak menyadari ternyata ketika kami khawatir, di situ kami tidak menyadari bahwa Tuhan kami anggap tidak ada. Bapa, ampunilah kami. Biarlah kami terus yakin bahwa Tuhan Immanuel ada beserta kami. Sehingga dengan kesadaran ini ya Bapa, setiap saat kami menyadari Tuhan ada bersama kami tidak akan khawatir, kami tidak akan takut. Karena ketika kami mengalami persoalan, dalam keadaan suka maupun duka, kalau Tuhan bersama kami pasti akan tenang dan nyaman. Karena Tuhanlah yang akan menjamin dan memelihara kami. Tuhan Yesus, ampuni kami kalau kami masih merasa khawatir. Mungkin saat ini ada yang kekurangan untuk makan apa yang harus dimakan besok. Pada saat ini ada yang membutuhkan biaya sekolah, atau mengalami sakit penyakit, atau kebutuhan-kebutuhan lain yang mengganggu sukacita mereka sehingga mereka khawatir. Tuhan datang, lawat mereka, teguhkan iman mereka. Karena Tuhan pasti akan menambahkan segala sesuatunya pada mereka yang mereka butuhkan. Kalau mereka sudah hidup dalam kerajaan Allah dan kebenarannya. Terima kasih Bapa di surga untuk lawatan-Mu kepada setiap pendengar firman pada saat ini. Kami yakin tidak ada seorang pun yang terlewat dari lawatan-Mu dan Tuhan sudah memberkati, menjamah, menolong yang sakit Tuhan sembuhkan, memberikan kecukupan yang berkekurangan, bahkan melepaskan mereka daripada segala pergumulan mereka dengan penuh kemenangan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, bila saudara merasa diberkati melalui pemberitaan firman Tuhan ini, silakan bagikan kepada saudara,
teman, kerabat, siapapun itu. Tuhan memberkati.